Ta'ala wabarakatuh. Yang saya takdimi, pengasuh dan Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Bapak Rektor Abdul Aziz BA MAG. Yang saya hormati Kepala Kaprodi PAI yakni Ibu Kurnia Arisanti MPDI, dan yang saya hormati dosen mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan yakni Ibu Salamah Eka Susanti MSI, dan tak lupa pula teman-teman yang saya bahagia. Perkenalkan, nama saya Dina Islamiyah dari Prodi PAI kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi-fungsi administrasi. Artikel ini disusun dengan berdasarkan penuh bahwa teori tanpa aplikasi adalah kesia-siaan. Oleh karena itu, penulisan ini tidak hanya bertujuan untuk menambah. Apa itu administrasi dan manajemen pendidikan, serta etimologis administrasi berasal dari bahasa Latin dan yang berarti melayani. Administrasi adalah pengabdian waktu, memperlancar sebuah kegiatan di sekolah. Administrasi adalah saraf pusat. Semua akan menjadi kacau karena tidak ada data yang valid. Di sisi lain, manajemen lebih menekankan pada seni. Manajemen adalah tentang bagaimana seorang pemimpin atau kepala sekolah menggunakan otoris dan penaruhannya untuk mempergerakkan guru, staf, dan sefima agar tujuan pendidikan tercapai. Kaitan keduanya ibarat tubuh manusia. Administrasi adalah kerangka tulang dan menjaga bentuk tubuh agar tetap tegak. Sedangkan manajemen adalah otak dan saraf yang menggerakkan tubuh membuat tersebut untuk berjalan dengan berdiri. Manajemen yang kuat hanya untuk membuat sekolah. B. Analisis fungsi manajerial dalam pendidikan. Setelah memahami perbedaan konsep, sekarang ketika kita akan masuk ke dalam jantung dari pengelolaan sekolah, yaitu teori Poch. Maka seluruh sistem sekolah akan ikut goyah. 1. Perencanaan atau planning. Meletakkan batu pertama keberhasilan. Perencanaan adalah fungsi yang paling pertama dan utama. Tanpa perencanaan, sebuah sekolah seperti berjalan di dalam kabut tanpa tahu arah. A. Pengembangan visi dan misi. Ini adalah kompas organisasi. Visi menjawab pertanyaan, ingin jadi apa sekolah kita 10 tahun lagi. Sementara misi adalah langkah-langkah nyata untuk pencapaiannya. Yang B. Penyusunan kalender pendidikan atau kaldik. Banyak yang menganggap kaldik hanya panjangan di dinding. Instrumen adalah administrasi vital untuk menghitung hari efektif dan minggu. Yang C. Rencana kerja sekolah atau RKS. RKS adalah dokumen strategis yang membuat rencana pengembangan sekolah untuk jangka menengah. Fungsi perencanaan berperan menentukan prioritas anggaran dan kegiatan agar tidak terjadi pembosanan sumber daya. 2. Pengorganisasian. Jika perencanaan adalah apa yang akan dilakukan, maka
pengorganisasian adalah siapa, yang melakukan untuk bagaimana caranya. Fungsi ini berbentuk untuk menghindari kekacauan. A. Pembagian struktur tugas sekolah pengorganisasian. Setiap orang harus memiliki deskripsi tugas dan job yang jelas. Yang B. Wewenang guru dan dosen. Pengorganisasian yang baik memberikan otonomi yang tepat kepada guru untuk mengelola selanjutnya. Yang C. Pengelompokan sumber daya ini termasuk mengatur jadwal. Dan yang ketiga, penggerakan aktivitas. Autentik, menghidupkan perencana dengan kepemimpinan. Ini adalah tahap di mana rencana mulai bernapas. Pergerakan adalah fungsi manajemen yang paling manusiawi. Yang A. Pemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah bukan sekedar manajemen yang duduk di belakang meja, melainkan pemimpin yang harus turun ke lapangan. Ia harus mampu memberikan inspirasi, menjadi teladan, dan mengambil keputusan di saat sulit. Yang B. Motivasi kerja. Guru yang harganya akan mengajar. Yang C. Budaya organisasi. Penggerakan bertujuan menciptakan identitas sekolah, misalnya bunga, disiplin, atau tepat waktu. Yang 4. Pengawasan. Memastikan tetap di jalur yang benar. Fungsi terakhir adalah pengawasan. Banyak yang salah kaprah menganggap pengawasan adalah mencari-cari kesalahan, padahal penguasaan adalah bentuk hasil sayang organisasi agar tidak ada anggota yang tersesat dari tujuan awal. Yang A. Supervisi akademik. Ini adalah tugas kepala sekolah untuk melihat langsung proses belajar pengajar di kelas. Tugasnya bukan untuk menilai guru secara objek saja, tapi untuk membantu guru jika menemukan kendala dalam penyampaiannya. Yang B. Evaluasi kerja. Yang C. Fungsi administrasi. Jika coach adalah motor penggeraknya, maka hidang-hidang gerapas Harikni adalah kompas. 1. Administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum bukan hanya saat tumpukan dokumen perangkat pembelajaran. Fokus utama adalah memastikan bahwa proses transfer ilmu terjadi secara efektif dan terukur. Ada manajemen pembelajaran. Yang B. Ada beban belajar, yaitu memastikan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan standar kurikulum nasional. Menjadi sangat vital untuk menghitung ketersediaan waktu belajar dalam satu semester. 2. Ada administrasi kesiswaan. Bidang ini mengelola seluruh aspek kehidupan siswa sejak pertama kali menginjakkan kaki di sekolah hingga mereka menjadi alumni. Yang A. Penerima peserta didik baru. Yang B. Pembinaan siswa. Yang C. Pelacakan alumni. Ketiga, ada administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan, pengelolaan aset manusia, guru atau pendidik,
dan staf TU tentang kependidikan setelah aset paling berharga. Administrasi di bidang lain berfungsi pada A. Rekrutmen dan penempatan. Yang B. Ada pengembangan profesi. Yang C ada kesejahteraan, yang mana kesejahteraan itu pengelola gaji untuk tunjangan dan perhargaan. Yang keempat ada administrasi sarana dan prasarana. Proses belajar tidak akan nyaman tanpa fasilitas yang berdamai. Administrasi ini mencakup A. Pengadaan dan inventarisasi. Yang B ada pemeliharaan. Tapi bagaimanapun perawatan administrasi yang baik memiliki jadwal perawatan rutin. Yang kelima ada administrasi keuangan. Yang bukan segalanya, tapi tanpa uang, operasional sekolah dan akan lumpuh. Ada A. Penyusunan RAPABS atau rencana anggaran pendapatan dan pekerja sekolah. B. Ada transparansi dan akuntabilitas. Setiap rupiah yang keluar harus ada bukti administrasinya. Secara terbuka melalui sistem yang bisa diakses oleh pihak terkait. D. Integrasi fungsi untuk efektivitas organisasi. 1. Sinkron antara fungsi. Koordinasi adalah kunci. Bayangkan jika administrasi kurikulum ini ingin menjadi praktik komputer, namun administrasi seperti tidak menyediakan. Meja koordinasi. Ketika fungsi manajerial dan fungsi administrasi bidang kurikulum, keuangan dan lain-lain sinkron, maka terciptalah ekosistem belajar yang tentang dan fokus dan prestasi siswa 10. 2. Ada tantangan digital di era modern. Dunia pendidikan saat ini sedang dipaksa bertransformasi tentang besarnya administrasi modern. A. Ada otomasi data. B. Ada keamanan data. Yang C. Ada digitalisasi. Ada digitalisasi bukan sekedar memindahkan kertas ke layar komputer, tapi mengubah bunga kerja menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Slide berikutnya adalah hakikat pemimpin. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjaan dengan menggunakan kekuasaan. Pada tahap pemberitahuan, tugas pemimpin harus memberikan suara, arahan, dan bimbingan yang jelas agar bahwa dalam melaksanakan tugas dapat dengan mudah dan hasil yang tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kepemimpinan mencakup distribusi kemampuan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggotanya.
dapat mempengaruhi bagaimana bahwa melaksanakan perintahnya sehingga terjalin suatu hubungan soal yang paling berinteraksi antara pemimpin dan bawahan yang akhirnya terjadi satu hubungan timbal balik. Oleh sebab itu bahwa pemimpin diharapkan memiliki kemampuan dalam menjalankan kepemimpinannya. Tipe-tipe kepemimpinan dalam setiap penelitiannya bahwa pemimpin melakukan proses kepemimpinannya terjadi adanya suatu pembedaan antara pemimpin yang satu dengan yang lainnya. Hal sebagaimana menurut G.R. Terry yang dikutip Mama Ukas. Satu, tipe kepemimpinan pribadi atau personal dalam sistem kepemimpinan ini. Yang kedua, ada tipe kepemimpinan non pribadi. Segala sesuatu kebijakan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non pribadi, baik perencanaan atau pribadi juga pengawasan. Yang ketiga, ada tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Yang keempat, ada kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama. Maka seluruh anggota ikut serta dalam anggaran kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penelitiannya. Yang kelima, ada tipe kepemimpinan paternalistis. Kepemimpinan ini diceritakan oleh sesuatu pengaruh yang bersifat kebapakan di dalam hubungan. Yang keenam, ada kepemimpinan menurut bakat. Orang-orang yang informal di mana mungkin mereka berlatih dengan adanya sistem kompetisi. Selanjutnya, menurut Kurt Lewin yang dikutip oleh Maman Ukas. Satu, otoritas kepemimpinan yang demikian bekerja kurang sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Yang kedua, ada pemimpin yang demokratis, menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompok dan bersama-sama dengan kelompoknya, agar setiap anggota turut dan serta dalam setiap kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan. Yang ketiga, kepemimpinan yang bertipe demikian segera setelah tujuan, untuk menyerahkan sepenuhnya pada para bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang terjadi. Semua pekerjaan itu tergantung pada inisiatif dan prakarsa dari para bawahannya. Berdasarkan dari pendapat tersebut di atas, bahwa dalam kenyataan tipe kepemimpinan yang otoritas, demokratis, dan lain-lainnya adalah bidang pendidikan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 toan toan tình toan tình mình tình tan tan tan. Apa itu PKL? PKL adalah praktik kerja lapangan, kegiatan pembelajaran di dunia kerja untuk mengasah keterampilan dan pengalaman kerja siswa SMK secara langsung sesuai jurusannya masing-masing. Tujuan dari adanya PKL ini adalah mengembangkan keterampilan kerja, menerapkan teori di dunia nyata, melatih sikap disiplin dan tanggung jawab, menambah pengalaman dan kesiapan kerja, dan membangun relasi di dunia industri.